Lereng naga penjara, terletak di tengah 100 rawa yang berbahaya. Di rawa 100 mil terdekat, mati lemas menyebar. Di antaranya ada ular dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa jika Anda masuk terlalu dalam, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, Anda akan jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit jika Anda tidak berhati-hati. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang masuk ke dalamnya dengan radon beracun semacam itu. Tentu saja keadaan ini benar-benar rusak ketika fenomena alam itu muncul. Di bawah godaan harta yang berbeda, apa yang disebut bahaya sengit telah lama tersapu oleh keserakahan umat manusia hingga melampaui awan paling atas. Di daerah rawa hitam yang sangat sunyi, dalam waktu yang sangat singkat hampir seperti objek wisata. Di antara mereka, dari waktu ke waktu, terlihat siluet yang berkedip-kedip, begitu sibuk. Di bawah arus manusia yang mengerikan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah menjadi pupuk di rawa hitam. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa mereka ingin menyeberangi rawa yang terik ini dan mencapai penjara naga dengan lancar. Oh, sama sekali tidak perlu kekuatan lemah. Jika tidak, bahkan jika sangat beruntung, dan akhirnya sampai di sana, saya khawatir itu akan diambil oleh panah dingin dari rahasianya. Secara umum kejadian ini sangat berbahaya. Dimungkinkan untuk secara tidak sengaja memperhitungkan nyawa kecil di sini. Namun, dalam godaan Yibao, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang berhasil dan sukses, menarik orang yang mereka percayai, terus berdatangan. Lusinan pembangkit tenaga listrik bergengsi di benteng keluargamu akhirnya keluar dari rawa ini setelah seharian terburu-buru. Pada titik ini, langit telah berakhir. Di kedalaman rawa, sinar cahaya dari beberapa api unggun terungkap. Dari waktu ke waktu, ada juga beberapa jeritan yang membasahi orang. Mereka memecahkan kesunyian malam dan menyebar jauh. Membuka. Ayo berkemah di sini untuk istirahat hari ini, dan berangkat besok ke lereng naga penjara. Mu Enxiong melirik ke langit, lalu melambai agar semua orang di belakang berhenti. Semua orang tidak memiliki pendapat atas kata-katanya. Meskipun pengikut dalam tim semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kecuali Qin Yichen, tetapi rawa 100 mil di luar lereng naga penjara jauh lebih terkenal, dan sekarang malam yang gelap bahkan lebih terlihat di rawa hitam. Rendah, bahayanya sangat meningkat, dan bahkan mereka mungkin dalam bahaya jatuh. Atas perintah Mu Enxiong, banyak pembangkit tenaga listrik di belakang mereka sangat sembrono, dan mendirikan kemah di tempat. Dan pembangkit tenaga listrik asli dengan kemarahan di hati mereka. Jika itu karena keterkejutan atas kemunculan Wang Zhouzi sebelumnya, menerima takdir yang akan segera menjadi umpan meriam, masing-masing dan semua orang akan tenang. Kakak Yichen, kita di sini sekarang, apakah akan terlambat? Saat istirahat, angin dan salju juga bertanya pada Qin Yichen. Bahkan di malam hari, masih banyak siluet yang ingin memasuki rawa tersebut. Kerumunan besar semacam ini tidak akan menjadi giliran mereka, dan tidak ada residu yang tersisa, bukan? Hehe, yakinlah. Fenomena alam itu belum mencapai puncaknya. Orang-orang ini hanyalah kelompok pertama dari umpan meriam itu saja. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tertawa. Berita itu pasti sengaja dirilis, dan kemungkinan besar Fei Tianbao yang melakukannya. Namun, karena raksasa regional Fei Tianbao dan Mo Jiabao tidak melakukan apa-apa, mereka jelas ingin orang-orang ini menjelajahi jalan untuk mereka. Hai, di antara kata-kata keduanya, tiba-tiba terasa seperti getaran hebat. Segera, di langit di kejauhan, ada cahaya harta karun 7 warna membumbung ke langit. Pada saat ini, malam yang gelap dihilangkan oleh kehidupan, dan area tersebut diterangi seperti siang hari. Di bawah cahaya ini, napas banyak orang menjadi berat, dan mata serta mata mereka menjadi sedikit merah. Fenomena alam kembali muncul, kali ini lebih mencolok. Sial, bukankah Yibao akan lahir? Tidak apa-apa, cepatlah, kamu tidak akan bisa terlambat menangkap rambutnya. 7 setelah waktu yang lama, Kai Bao Guang menghilang perlahan. Dan malam tiba lagi. Dan setelah pemandangan fenomena alam ini, sekali lagi sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tidak dapat menahan diri dan bergegas ke rawa hitam. Untuk sesaat, di rawa hitam, api unggun bersinar, dan dari waktu ke waktu, suara pedang dan jeritan terdengar. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ke dalamnya. Apakah mereka mati karena bahaya di rawa hitam yang dipenuhi radon, atau tangan hitam manusia? Di kamp sementara, alis Qin Yichen mengerutkan kening. Dan melalui 7 lampu harta karun berwarna-warni, dia sepertinya memperhatikan gelombang yang sudah dikenalnya. Dalam malam yang singkat, fenomena alam terjadi 10 hingga 5 kali. Dari awal, setiap jam sekali. Dan lambat laun menjadi setengah jam, atau bahkan lebih pendek, dan durasi fenomena alam juga semakin lama. Akhirnya, pagi datang. 100 mil di luar rawa hitam juga menjadi sangat bising. Banyak dari pasukan itu bagus, dan tim yang menjaga pikiran mereka dan bertahan sampai fajar menyingsing semuanya dengan tergesa-gesa menutup kamp mereka. Dan kemudian pergi ke rawa hitam berturut-turut. Melihat ekspresi tergesa-gesa mereka, sepertinya jika terlambat, maka Yibao akan direnggut. Pergi. Mu Enxiong melambaikan tangannya,
dan kemudian tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia berjalan langsung ke rawa hitam. Qin Yichen dan yang lainnya menyusul dan segera mengikuti. Memasuki rawa ini, perasaan depresi yang samar menyelimuti hati setiap orang. Cahaya di dalamnya sedikit redup, seolah matahari pun ditelan oleh rawa yang gelap. Mendengarkan teriakan dari waktu ke waktu di kejauhan, ekspresi wajah semua orang juga sedikit bermartabat. Di tempat seperti itu, jika Anda menganggapnya enteng, bukan hal yang aneh kehilangan nyawa. Dan, kemanapun mereka lewat, ibu kota mati tidak pernah ditemukan. Rupanya, ibu kota mati itu ditelan rawa yang terus-menerus menggelegak dengan gelembung hitam masing-masing. Jelas, ada banyak tim yang memasuki rawa hitam. Tepat di arah benteng keluargamu, mereka telah melihat lebih dari 10 tim. Tim-tim ini, kurang lebih, semuanya memiliki Imperial Peak, dan bahkan dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tim-tim ini juga agak waspada satu sama lain. Setelah melihat kuda-kuda kuat keluargamu yang mengagumkan dengan kagum, mereka semua menghindarinya. Untuk orang-orang ini, Qin Yichen bahkan tidak peduli. Mu Enxiong sudah siap, dan dia juga memiliki rute terperinci ke penjara Longpo di tangannya. Jadi dia juga menyelamatkan pencarian yang tidak perlu dan menyebarkan nafasnya di sepanjang jalan. Tidak ada orang yang tidak berani membuka matanya untuk mendekati kematian. Setelah memasuki rawa hitam, Mu Enxiong membiarkan Fei Yunxiao memimpin lusinan pembangkit tenaga listrik yang terhormat untuk berjalan maju. Meskipun yang terakhir memiliki hati yang baik, dia hanya bisa dengan jujur mengikuti perintah Mu Enxiong.